Selamat datang di Sains 360. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana orang zaman dulu mengetahui waktu tanpa jam digital, bahkan sebelum ada jam tangan? Hari ini, kita akan membongkar misteri cara kerja jam matahari, alat kuno yang mengandalkan sesuatu yang sangat sederhana namun luar biasa, cahaya dan bayangan. Mari kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Mengapa jam matahari bisa digunakan untuk mengukur waktu? Jawabannya terletak pada bagaimana bumi bergerak berputar terhadap matahari. Ketika matahari perlahan melewati langit dari timur ke barat, bayangan yang dihasilkan oleh benda-benda di bumi, termasuk jam matahari, akan berubah sepanjang hari. Prinsip jam matahari sangat sederhana namun brilian. Inti dari jam matahari adalah gnomon, yaitu sebuah batang atau tiang kecil yang berdiri tegak pada permukaan datar, misalnya sebidang batu atau lempengan logam. Gnomon membentuk sudut tertentu dan posisinya menentukan akurasi jam itu sendiri. Saat matahari bergerak di langit, gnomon memproyeksikan bayangan berbeda sepanjang hari. Kalau kamu perhatikan, bayangan ini akan berubah arah dan panjang. Pada pagi hari bayangan panjang dan mengarah ke barat, lalu perlahan memendek dan berpindah ke timur saat siang hari. Nah, bagaimana kita tahu jam berapa hanya dari bayangan itu? Kuncinya ada pada permukaan jam, lempengan datar tadi. Di permukaan ini terdapat tanda-tanda atau garis-garis penunjuk yang sesuai dengan waktu-waktu tertentu. Seseorang yang membangun jam matahari akan menghitung pada jam berapa bayangan menunjuk ke posisi garis A, B, C, dan seterusnya, sesuai perubahan posisi matahari di langit. Tidak semua jam matahari sama, posisi geografis sangat mempengaruhi. Karena kemiringan bumi dan lintang suatu tempat, gnomon harus diatur supaya sejajar dengan sumbu rotasi bumi, artinya harus miring dan mengarah ke kutub utara atau selatan geografis. Dengan begitu, pergerakan bayangan pada permukaan jam akan konsisten dan waktu yang ditunjukkan lebih akurat. Misalnya di Indonesia, gnomon biasanya dibuat miring sekitar 0 hingga 7 derajat, tergantung di mana letaknya terhadap garis khatulistiwa. Pernah bertanya-tanya, mengapa jam matahari tidak bisa menunjuk waktu secara tepat di malam hari atau saat mendung tebal? Jawabannya jelas, tanpa sinar matahari tidak ada bayangan. Jam matahari sangat bergantung pada cuaca dan posisi matahari. Namun, justru disitulah keajaiban sains ini. Alat ini memanfaatkan gerakan alami langit untuk tujuan praktis. Sekarang, bayangkan kita hidup ribuan tahun lalu di zaman manusia purba, tanpa listrik dan teknologi modern. Orang-orang dahulu memperhatikan pergerakan bayangan pohon atau bangunan dari pagi hingga sore. Dari pengamatan sederhana ini, mereka mulai menggunting batang yang dipasang secara tegak. Lama-kelamaan, mereka menciptakan lempengan datar dengan pembagian waktu di sekitarnya. Itulah cikal bakal jam matahari yang dipakai di seluruh dunia, dari Mesir kuno sampai Yunani, dan bahkan Tiongkok. Bahkan arsitekturnya pun punya filosofi tersendiri, sebagai pengingat bahwa waktu terus berjalan, tidak pernah berhenti. Sekilas, mungkin jam matahari terlihat sederhana, tetapi untuk membuat sebuah jam matahari yang akurat, butuh pengukuran astronomi. Para ilmuwan kuno akan memperhatikan kapan tepatnya matahari berada di puncaknya, tengah hari, dan mencatat bayangan terpendek. Dari sinilah, mereka menentukan cara pemasangan gnomon yang benar dan langkah-langkah pembagian waktu pada permukaan jam. Mau tahu seberapa presisi jam matahari bisa bekerja? Jika dirancang dengan baik, kesalahannya dalam menunjuk waktu bisa kurang dari 1 menit. Tapi sekali lagi, ini sangat tergantung pada posisi dan cuaca di mana jam dipasang. Selain prinsip dasarnya, ada beberapa jenis jam matahari. Ada jam matahari horizontal dengan gnomon miring yang biasa kita lihat di taman-taman. Ada juga jam vertikal yang menempel di dinding, dan bahkan jam matahari ekuatorial yang rata persis dengan ekuator langit. Semua bekerja dengan prinsip bayangan dan posisi matahari. Namun, ada satu hal menarik yang mungkin belum banyak diketahui orang.
Jam matahari tidak otomatis mengikuti perubahan waktu musiman, seperti pembagian waktu siang dan malam yang berbeda pada musim panas dan dingin, juga pergeseran waktu karena orbit elips bumi. Untuk mengatasinya, di beberapa jam matahari kuno, ada garis penyesuaian berdasarkan kalender tahunan yang disebut analema, gambaran kurva yang menunjukkan perubahan posisi matahari sepanjang tahun. Inilah yang membedakan antara waktu matahari nyata dan waktu standar yang kita pakai saat ini di jam tangan atau ponsel. Mengapa penemuan sederhana ini tetap bertahan hingga sekarang? Karena jam matahari tidak hanya alat pengukur waktu, tapi juga pengingat betapa luar biasanya keteraturan alam semesta. Gerakan matahari yang tampak setiap hari adalah jam kosmik yang mengatur seluruh kehidupan di bumi. Semua tanaman dan hewan menyesuaikan siklus hidupnya dengan pola siang malam yang sama, seperti yang digunakan oleh jam matahari. Bahkan sampai hari ini, jam matahari tetap dipakai di taman-taman, sekolah, dan bahkan untuk hiasan di beberapa arsitektur, sebagai simbol filosofi tentang waktu. Jadi, jika kalian punya kesempatan, coba amati bayangan benda di halaman rumah saat pagi hingga sore. Catat perubahan arah dan panjangnya. Itulah sains sederhana yang menjadi dasar salah satu alat terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Dengan mengamati dan memanfaatkan pola alami, manusia terus-menerus belajar dari alam dan menjadikan pengetahuan itu untuk kesejahteraan hidup. Ingat, setiap jam tangan modern yang kita pakai hari ini, semuanya punya akar sejarah di jam matahari, simbol kejelian dan kreativitas manusia dalam membaca waktu dari langit. Pernah mencoba membuat jam matahari sendiri? Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe untuk penjelasan menarik lainnya di Sains 360.